Kalau dalam Islam itu ya udah meminjam mengharapkan ridho Allah. Bahkan ketika dia nggak mampu itu ya sudah sedekahkan gitu kan. Jangan ada juga embel-embel, waduh banyak Pak Ustadz. Iya, bagaimana? Ya kalau memang itu hutang ya hutang Bu. Sebelum disedekahkan itu hutang. Hutang wajib dikembalikan Bu. Nggak usah gimana-mana. Ibu dapat pahalanya Bu. Setiap itu sebelum dikembalikan hutang, Ibu dapat pahala. Pahala sedekah kepada dia. Ketika sudah dikembalikan, alhamdulillah. Itu ya uang Ibu kembali. Dia yang meminjam juga merasa terbantu. Ternyata dia gagal dalam hidupnya, jatuh ya bangkrut. Ibu bilang, yaudah saya sedekahkan. Terbaik itu pahala membantu dapat, pahala sedekah dapat. Itu Islam indah, solusi. Cuman sekarang saya sampaikan tadi di pertengahan, kita harus muhasabah. Kenapa orang yang kaya dermawan ini kok nggak mau keluar dari permukaan? Mungkin gara-gara takut yang dipinjeminnya tadi galak, atau nggak mau mengembalikan, atau yang minjemnya juga nggak tahu ilmu bahwa itu wajib dikembali, malah pura-pura lupa. Nyumpet, aduh, astagfirullahaladzim. Banyak istighfar. Kenapa harus ngumpet? Kenapa harus lari? Itu kewajiban. Nggak mungkin masuk surga kalau ada hutang. Kalau belum ada duit ya jelaskan, jangan lari. Ditagih atau jangan mengatakan kata-kata yang kotor. Kemarin kan sudah minjem, jadi dikembalikan. Ini katanya ada yang galak. Galak itu benar Pak Ustadz, galak. Nih, ini dampak yang nggak belajar sebelum melakukan transaksi pinjam meminjam. Kalau udah belajar nggak mungkin galak, justru berterima kasih. Justru kalau misal kita punya utang itu Bu, oh kita punya utang tuh. Harusnya tuh kita, karena kita punya utang ya, kita cepat-cepat mengembalikannya. Ya kalau misalnya sudah waktunya kita pembayaran, kita udah janji sama dia, tepati janjinya. Kita misalnya ada harta di rumah, ya sudah, tutupi dengan harta itu. Solusi terbaik, jualah harta itu, tutupi hutang. Masih sayang Pak Ustadz? Nah, iya nggak apa-apa. Kalau buat kebutuhan pokok silakan, nggak jadi masalah. Islam membolehkan, tapi jangan sampai dengan pinjaman itu kita berbohong, kita mengingkari janji. Berbohong, didatengin, ada uang, nggak ada, padahal ada. Bayar besok, siap, tetapi besok ditagih, nggak bayar, nggak jadi. Mengingkari janji. Jangan sampai kita jatuh ke dalam kebohongan dan mengingkari janji. Nah, ini dampak sosial Bu, masyarakatnya egois. Bukan saling tolong-menolong, bukan, egois. Masyarakatnya jadi ada dua golongan, yang kaya, yang miskin. Ya, seperti yang terjadi di negara kapitalis. Golongan kaya ini senang-senang dengan kondisi uangnya, yang diberikan kepada yang miskin usaha, ya kan? Yang terjadi kemudian dia mengambil manfaat dari manfaat dunia ini. Nah, ini tidak boleh. Atau nanti yang kaya misalnya, mana jaminannya? Jaminannya dia nggak sanggup bayar, dijual, jaminannya ditutup utangnya, kelebihannya juga diambil. Ini sungguh sangat menzalimi. Tidak ada belas kasih sayang. Ini kita harus hindari agar apa? Agar kita terhindar dari sifat egois. Kesimpulannya apa? Sistem ekonomi kapitalis ini, golongan kaya semakin kaya, golongan miskin semakin miskin. Kesian juga ya Bu ya, kesian Bu. Ya kalau kita tolong menolong, kasih sayang, sedekah, ini kan terjadi antar masyarakat sehingga saling bahu membahu, ya kan? Kasih sayang, persatuan.
gitu ya. Dalam sisi ekonomi apa yang terjadi dampak negatifnya? Ya, biasanya investasi menjadi mati. Dengan ada riba, investasi mati. Sulit karena tinggi nih akses untuk pinjaman sekian, pengembaliannya. Ada biaya-biaya ini. Jadi mau investasi jadi sulit, modalnya susah karena tinggi bunganya. Nanti kan investasi mati. Coba diturunin, bahkan nggak ada. Emang ada Pak Ustadz? Ya bisa pakai bagi hasil, mudorobah. Bisa. Ya kalau kita harta kita pengen bertambah, ya bukan dipinjemin. Kita juga berserikat sama pelaku usaha. Kita bermudorobah sama dia, berbagi hasil sama dia. Ibu kalau mendapatkan modal itu, modalnya itu harus pengembaliannya tinggi ya, ada biayanya. Bagaimana? Apa ibu mau ngambilnya atau enggak? Enggak ya. Jadi ibu kan sulit untuk meluaskan usaha kan, modalnya susah. Coba seandainya misalnya Bu ya, misalnya ada modal, misalnya dikasih modal 5 juta, cukup nggak Bu? Cukup ya, warung sembako cukup 5 juta ya? Iya. Ini misalnya bagi hasil 5 juta. Ibu nih saya modal 5 juta sama ibu, investasi ke ibu, bagi hasil ya Bu ya. Nah, nanti bagi hasilnya itu misalnya per bulan 60-40, bisa jadi ibu 60, bisa jadi yang pemilik modal 40. Nah, ibu tapi nggak mengeluarkan itu, berarti kan barang-barangnya itu punya modal gitu. Ibu nggak mengeluarkan sama sekali kecuali ibu hanya tenaga dan waktu. Jadi setiap saat, setiap bulan tuh bagi hasilnya 60-40. Bulan pertama untungnya misalnya 1 juta, bagi hasilnya berapa Bu? Ya 60-40, jadi 600-400. Ibu 600, pemilik modal 400, ya kan? Bulan depan untungnya misalnya 600.000, berarti berapa 60-40-nya? 400-200, begitu Bu. Pasti nggak tambahannya? Tidak pasti, betul nggak? Ada tadi ada 1 juta, ada 600, ya kan? Kan memang begitu jual beli, betul nggak? Itu dibolehkan. Itu Bu. Jadi perlu ini kita juga memahami. Jadi orang yang punya ilmu, iya kan, punya harta, dia berbagi juga dengan orang yang usaha dan punya ilmu juga, sehingga klop di situ, modalnya halal, ya kan? Ini yang sekarang yang pelaku usaha juga harus punya ilmu agar apa? Tahu mana modal yang halal, mana modal yang diberkahi, caranya bagaimana. Kan ada solusi Bu. Seperti halnya Allah mengharamkan perzinahan, Allah membolehkan pernikahan. Allah mengharamkan riba, Allah membolehkan jual beli. Selain jual beli ada lagi sistem Islam, musyarakah, mudorobah, bagi hasil. Kalau ibu punya modal 50 juta, si B punya modal 50 juta, usaha bersama-sama, modal 100 juta. Sama-sama bagi hasil bergantung porsi modal yang diberikan. Berarti ketika dia 50-50 berarti 50-50. Kalau modalnya tadi 50 juta berarti nanti bagi hasilnya 50%, 50%. Begitu juga kerugiannya ditanggung 50-50. Misalnya rugi nih, biar usaha jalan lagi kita harus nombok rugi. Butuh berapa modalnya? Misalnya butuh 30, berarti 50-50, 15-15. Adil. Ketika untung 100 juta pun dibagi lagi 50-50. Ada solusi. Ya, untuk usaha kita bisa maksimal, bisa mendapatkan keberkahan modal dan juga kehalalan modal.